Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini ada nggak masuk? Siapa? Tahan. Saya. Nama lengkapnya? Oh, Jarusan. Kenapa ini? Sakit kemudian sama? Oh, padahal kemarin kayak sehat-sehat saja. Kenapa dengan begitu? Dengan di sini. Sakit juga. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin salah satu bisa memimpin berdoa. Pak kelas, silakan memimpin berdoanya. Di tempat duduk. Siap, Kak. Belum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas berdoanya. Ya. Oke. Oke, semuanya sudah siap, sudah rapi ya. Semuanya perlengkapan bagiannya sudah lengkap ya. Pramuka harus pakai tasduk ya, harus sabuk, sepatu. Oke. Oke, hari ini kita akan mulai tentang. Kalau sebelum kita mulai hari ini, coba kita mengingat kembali tentang materi kemarin tentang asal usul nenek moyang, kemudian kedatangan atau datangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Dan kita kemarin sudah belajar tentang dari mana asal usul nenek moyang, kemudian datangnya Hindu Buddha yang dari India datang ke Nusantara melalui beberapa teori. Ya, ada ada Brahmana, ada Vaishya, kemudian ada Brahmana, ada Kshatriya, ada Vaishya, dan ada teori arus balik. Ya. Kalau teori Brahmana, wanita yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia adalah dari para pendeta. Kemudian kalau Kshatriya yang menyebarkan agama Hindu dan Buddhanya adalah keluarga kerajaan atau para bangsawan. Kemudian untuk Vaishya itu yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia adalah pedagang. Oke, bagus. Masih ingat? Kemudian yang menyebar, kalau arus balik masih ingat? Siapa yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia? Lupa. Ya, paling tidak yang kalau arus balik teorinya adalah yang menyebarkan adalah orang Nusantara sendiri atau orang Indonesia sendiri yang belajar ke India, kemudian kembali ke Nusantara atau Indonesia, kemudian menyebarkan agama Hindu Buddha di wilayah Indonesia. Oke. Nah, yang pertama hari ini untuk materi kali ini adalah tentang kita masuk dalam materi kerajaan Hindu Buddha, tapi dalam pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Kalian sudah tahu kan ada beberapa kerajaan. Nanti kita akan membahas kabar-kabar juga. Saya sampaikan dulu untuk tema yang kita bahas di sini ada kerajaan Hindu Buddha dalam pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Jadi biasanya saya sampaikan juga capaian pembelajaran yang harus dicapai. Di sini adalah peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu Buddha, menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu Buddha, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, global, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu Buddha dari pola perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan keberulangan. Menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu Buddha secara diakronis. Kemudian, nah ini yang akan kita bahas sesuai dengan
judul di depan tadi, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dalam pola perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan berulangan. Pernah kita bahas tentang konsep ini ya, pola perkembangan, pola perubahan, pola berkelanjutan, dan pola berulangan. Hari ini kita, tapi dengan bahasan yang lain. Kalau kemarin tentang asal-usul nenek moyang, yang sekarang kita membahas tentang Kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, di Indonesia. Nah, ada tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa tujuan yang harus kita capai atau akan kita capai. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya dari tema ini adalah yang kebetulan kita memakai PJBL ya, model pembelajarannya adalah PJBL, yaitu Project Based Learning, yang nantinya kita harus membuat sebuah karya. Ya, makanya kemarin saya tugaskan untuk kalian membawa lengkapan, salah satunya gadget ya. Nanti ada yang pakai laptop, nanti mungkin ya laptop ya, tapi nggak apa-apa. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis permasalahan tentang Kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan berulangan melalui aktivitas menentukan pertanyaan mendasar secara mandiri. Jadi nanti setelah saya sampai tayangkan gambar atau video, nanti kita akan menganalisis itu dari gambar dan videonya. Kalian harus mungkin ada pertanyaan atau saya yang bertanya kepada kalian. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat membuat rencana proyek tentang Kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, dan berkelanjutan, dan berulangan melalui aktivitas perencanaan proyek secara mandiri, kritis, dan kreatif. Jadi di sini nanti kalian harus membuat rencana proyek apa yang kalian buat, mau buat apa sih, itu ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun jadwal pembuatan proyek tentang Kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, dan berkelanjutan, dan berulangan melalui aktivitas penyusunan jadwal kegiatan secara mandiri, kritis, dan kreatif. Jadi kalau membuat sebuah proyek itu kan harus membuat jadwal. Jadi nanti kalian juga membuat jadwal sesuai dengan nanti ada LKPD ini sudah saya serahkan ya. Sudah ya, oke. Nanti ada langkah-langkahnya di situ atau ada langkah di situ atau nanti kita terangkan lagi. Kemudian berikutnya adalah pendidik dapat mengaudit serta mengaudit hasil pekerjaan proyek peserta didik tentang Kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, dan berkelanjutan, dan berulangan melalui aktivitas memonitor kegiatan dan perkembangan proyek secara kritis. Ini nanti tugas saya ya, memonitor perkembangan kalian bagaimana. Kemudian berikutnya, peserta didik mampu menyajikan hasil proyek yang dikerjakan tentang Kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, dan berkelanjutan, dan berulangan melalui aktivitas penilaian hasil secara mandiri dan kreatif. Jadi nanti kalian setelah mengerjakan proyek, kami menyusun proyek, kemudian membuat jadwal, kemudian membuat desainnya, nanti akan presentasi ke depan. Kemudian yang terakhir di sini adalah peserta didik mampu mengevaluasi hasil diskusi tentang Kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, berkelanjutan, dan berulangan melalui aktivitas evaluasi pengalaman bersama pendidik secara mandiri, kritis, dan kreatif. Nanti kita akan mengevaluasi apa sih kekurangan yang ada di pembahasan kali ini atau penyajian yang akan penyajian proyek yang akan kalian lakukan. Oke. Berikutnya, oke, sedikit kalau tadi langkah-langkahnya, nanti langkah-langkahnya tujuan pembelajarannya. Sekarang saya membahas sedikit tentang biar membuka memori kalian. Ya, di sini kembali saya terangkan tentang apa itu konsep waktu yang terdiri tentang perkembangan, berkelanjutan, pengulangan, dan perubahan. Ya, kalau perkembangan di sini adalah artinya pengertiannya masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Ada yang masih ingat ya? Ingat atau enggak? Oke, ada yang ingat, ada yang enggak. Kemudian berkesinambungan atau berkelanjutan. Masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Jadi ada kebiasaan lama yang berulang-ulang di masyarakat berikutnya. Kemudian ada pengulangan. Peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Ada kejadian-kejadian yang masa lalu kembali di masa yang sekarang atau masa depan. Kemudian perubahan. Masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Jadi ada pergeseran, berubah masyarakat dalam masyarakat terjadi perubahan
sesuatu yang umpamanya ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Oke. Oke, dari gambar ini ada yang tahu nggak? Gambar ini tadi apa? Oke, jadi Prambanan bagus. Adanya di Jogja. Jogja apa Magelang? Maksudnya Jogja ya. Oke. Daerah Jogja, sebelah Jogja. Jawa Tengah ya. Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian kalau ini Borobudur, sama ya posisinya hampir di satu tempat yang sama, di wilayah yang sama, di daerah Jogja. Kemudian mana nih? Mana? Penataran bagus, kayaknya sering ke sana ya, jadi tahu bentuknya bagaimana gitu. Bagi orang Blitar harus tahu ya, bahwa ini adalah gambar Candi Penataran. Oke, kalau tadi Candi Prambanan, Candi Borobudur itu dibangun oleh kerajaan mana? Mataram. Kuno, oke, bagus. Kalau ini Penataran. Oke, ada Majapahit, Kediri, Singosari ya. Kalau masih hafal dua nggak apa ya. Ada ya kayak kita urutan ya. Kediri, Singosari dan Majapahit. Oke, satu lagi ya gambar yang bisa kita bahas. Oke, kalau ini gambarnya siapa ya? Waduh, bagus. Soalnya nggak banyak orang tahu ini adalah gambar dari Patih Gajah Mada. Ya. Walaupun memang sebenarnya gambar ini juga hanya rekaan, hanya perkiraan bahwa wajahnya Gajah Mada seperti ini. Karena memang diambil dari terakota. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, saya jelaskan tentang langkah-langkah pembelajarannya. Langkah pembelajarannya yang pertama adalah pengenalan masalah, mendesain perancangan kegiatan, menyusun jadwal, monitoring pelaksanaan itu saya yang lakukan. Kemudian 5, menguji hasil kalian yang presentasi ke depan. Kemudian evaluasi dan refleksi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, membahas tentang apa sih kekurangan dari hari ini seperti itu. Oke, langkah pertama ya, langkah-langkahnya adalah pertama adalah mencari informasi tentang masalah yang diberikan berdasarkan tayangan video yang kalian lihat melalui internet dan media yang lain. Kebetulan nanti videonya langsung saya tanyakan saja ya. Kemudian berikutnya membuat kelompok sesuai dengan permasalahan yang diperoleh. Nanti saya akan bagi, sudah terbagi menjadi kelompok ya, sesuai dengan seperti kemarin. Nah, kelompok pertama menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan. Kemudian kelompok 2 menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dari pola perubahan. Kemudian kelompok 3 menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dari pola berkelanjutan. Berikutnya kelompok 4 menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dari pola keberulangan. Ya. Oke, kemudian langkah kedua yaitu menentukan jenis proyek yang dibuat. Jadi nanti kalian akan menentukan jenis proyek apa yang kalian buat. Nah, karya yang dibuat berisi berbagai konten seperti esai, bergambar, infografis, poster, PPT, serta bentuk yang lain. Nanti terserah saya mau bikin apa yang sekiranya cepat yang bisa diselesaikan hari ini. Oke, langkah ketiga, menyusun jadwal kegiatan dalam perkembangan berbasis proyek, membuat infografis dengan alokasi waktu selama satu pertemuan. Ya, kalau ini saya tulis infografis bukan berarti kalian harus bikin infografis. Kemarin salah tulis ya. Kemudian langkah keempat, pelaksanaan monitoring, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek pada setiap kelompok. Nanti saya yang keliling untuk memonitoring pelaksanaan sejauh apa kalian menyelesaikan proyek ini. Kemudian langkah kelima, kita tidak bisa menentukan urutan kelompok yang menyajikan presentasi. Nanti siapa pastinya mulai kelompok 1, 2, 3, 4 nanti akan maju. Kemudian peserta didik bersama kelompoknya menyajikan presentasi ke depan. Kemudian pendidik memberikan tanggapan, penilaian, saran dan apresiasi terhadap karya kelompok yang dipresentasikan. Nanti apa sih yang saya tanggapi? Kalau kalian nanti cukup mungkin bertanya dan sebagainya ya, bertanya pada temannya, pasangan itu menambahi. Kemudian peserta didik dari kelompok lain memberikan pertanyaan, tanggapan, saran, apresiasi terhadap hasil karya kelompok yang maju. Jadi harus ada pertanyaan. Kemudian langkah yang terakhir di sini adalah peserta didik bersama kelompoknya melakukan evaluasi
yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik dan pendidik memberikan kesan-pesan dan refleksi selama melakukan proyek sederhana membuat karya tadi yang telah dilaksanakan. Oke. Sudah paham ya tentang apa yang saya jelaskan tadi? Mungkin langsung kita mulai saja dengan melihat ini sudah terbentuk kelompoknya sesuai dengan permasalahan tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Akan saya tayangkan video yang akan kalian jadikan sebuah patokan untuk mengerjakan proyek kalian. Temanya sesuai dengan yang kita akan bahas, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia atau Nusantara. Bisa kita mulai ya? Siap. Oke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar semua hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya. Bagaimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha paling terkenal di Nusantara. Memiliki kekuasaan yang meliputi hampir seluruh Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Selat Melaka, Selat Kalimantan, dan Selat Sunda. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya tercapai ketika dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa merupakan raja yang berani dan pantang menyerah. Di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang mempunyai perairan yang luas dan juga armada laut yang tangguh. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Selain itu juga dikenal sebagai pusat perdagangan karena ibu kota Palembang merupakan jalur perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno mengalami masa 3 dinasti atau yang disebut dengan Wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, sedangkan Wangsa Sailendra beragama Buddha. Wangsa Isana merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindhu. Raja pertama kerajaan Mataram Kuno adalah Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rangkai Panangkara yang berpindah agama menjadi agama Buddha. Saat itulah agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di kerajaan Mataram Kuno. Peninggalan kerajaan Mataram Kuno sangatlah banyak. Antara lain, salah satunya adalah Candi Borobudur yang didirikan oleh Raja Samaratungga. Candi kawasan di Jawa Tengah yang merupakan candi Buddha tertua di Pulau Jawa. Dan terdapat pula peninggalan berupa prasasti, yaitu prasasti Ratu Dogo yang menceritakan kekalahan Balaputra Dewa oleh Rakai Pikatan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trawulan. Masa kejayaannya yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Raja Majapahit pada saat itu adalah Hayam Wuruk dan mahapatinya adalah Gajah Mada. Peninggalan kerajaan Majapahit. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang terkenal adalah prasasti Singosari atau prasasti Gajah Mada, di mana berisi sumpah palapa yang dikemukakan oleh Mahapati Gajah Mada. Dalam sumpahnya ini, Mahapati Gajah Mada bertekad ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Keberhasilan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1343, Gajah Mada berhasil menguasai Bali. Selain itu, Majapahit berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Tumasik atau Singapura, dan Semenanjung Malaya.
Ya, dari video yang saya tayangkan tadi, silahkan dicari permasalahannya ya. Jadi sesuai dengan yang saya katakan. Oke, sebelumnya coba tadi ada Candi Borobudur ya. Ini ada pertanyaan. Candi Borobudur merupakan salah satu 7 keajaiban dunia yang pernah diakui menjadi 7 keajaiban dunia. Ya, merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Kemudian, bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat Mataram kuno? Bagaimana kehebatan masyarakat ketika itu? Maka sebuah kerajaan membangun sebuah bangunan yang monumental. Salah satunya adalah Borobudur. Kemudian tadi juga ada Prambanan ya, kalau nggak salah. Itu juga salah satunya. Oke, salah satunya peninggalan Mataram kuno juga. Nah, kemudian di gambar yang pertama tadi ada Candi Penataran ya. Masih ingat? Masih ingat ada Penataran yang bangun kerajaan mana saja? Penataran? Lagi ini? Singasari? Majapahit. Oke. Sip ya. Masih ingat, alhamdulillah. Oke, kemudian sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, ya, kita kembali ke langkah-langkah yang perlu kita ambil. Ya. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Tadi saya sudah menyanyikan video, itu kalian cari nanti intinya sesuai dengan tema-tema yang akan kita bahas tadi ya. Atau sekali lagi saya tanyakan kembali. Kemudian mendesain perencanaan kegiatan. 3. Penyusunan jadwal kegiatan. Kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan. Kemudian menguji hasil dan evaluasi refleksi. Oke, kegiatan pertama silakan mencari informasi ya sesuai dengan tema yang tadi kita bahas. Tapi saya akan ulang ya di sini. Oke, kelompok pertama. Kelompok pertama tentang kerajaan Hindu Buddha dari pola perkembangan, kemudian kelompok 2 kerajaan Hindu Buddha dari pola perubahan, kemudian yang kelompok 3 analisis kerajaan Hindu Buddha dari pola perkembangan lanjutan, kemudian kelompok 4 kerajaan Hindu Buddha dari pola berulangan. Oke, kemudian langsung saja ya kalian melakukan langkah kedua, ya, yaitu menentukan jenis proyek yang akan dibuat di LKPD yang sudah saya berikan, yang dari secara online kemarin ada linknya kalau mau lihat nanti. Kemudian juga sudah saya printkan untuk LKPD-nya yang bisa dikerjakan. Ingat di LKPD di situ ada nama kelompok, kasih nama kelompok, kemudian di situ nama anggota kelompoknya siapa saja, gitu ya. Oke, silakan langsung dikerjakan saja, mulai dikerjakan. Oke. Diobrolkan bersama, silakan. Kita kasih waktu berapa kira-kira? 5 menit? Cukup? Ya wis. Ada maksimal 5 menit ataupun 10 menit ya, boleh cukup. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Oke, silakan. Melakukan penyusunan mau buat apa sih gitu kira-kira dari yang tadi, dari apa, infografis, PPT, poster, boleh ya, cari jadi internet juga nggak apa-apa, di apa, di HP-nya juga nggak apa-apa, manfaatkan teknologinya, cari ide di laptopnya, silakan. Oke, mungkin sedikit informasi ya untuk tema mungkin sudah saya tentukan. Nanti silakan cari judul dan sumber-sumbernya apa. Kemudian
desainnya bagaimana? Ya, nanti terserah. Nanti kalau mau bikin poster atau infografis bisa menggunakan aplikasi, terserah mau bikin Photoshop, mau pakai Corel atau memang paling mudah lewat Canva. Silakan. Langsung diobrolkan sama temennya. Udah kesulitan? Belum? Oke. Coba aja tadi. Oh ya, tadi di LKPD sudah saya buatkan barcode-barcode yang bisa kalian gunakan untuk memahami materi kali ini. Ya, ada barcode-barcode yang bisa di-scan, ya, barcode-barcode yang bisa di-scan untuk menuju link. Ada bacaan, ada di situ ada PPT ya, PPT yang sudah saya ubah PPT ya. Kemudian ada link video kalau mau melihat ulang videonya tadi sudah ada linknya juga di situ. Silakan dilihat, ya. Kemudian juga ada link apa lagi? Oh ya, ada link yang KPD juga. Oke, kira-kira untuk rencananya sudah selesai ya? Sudah cukup? Sudah cukup sepertinya. Kalau gitu silakan untuk membuat jadwal. Ya, membuat perencanaan, kemudian membuat menyusun jadwal kira-kira berapa waktu, berapa lama waktu yang bisa kalian butuhkan untuk mengerjakan itu. Mulai dari tadi, mulai tema sudah ada, kemudian mencari judul, kemudian apa lagi? Mencari sumber, kemudian menyajikannya. Itu kira-kira berapa menit untuk buat itu? Membuat jadwal 2 menit? Janganlah. Kemudian 5 menit aja ya. Oke. Tinggal alokasi waktu aja kan, berapa menit tadi ya, sudah. Ada berapa kegiatan? 6 ya? Ada 6 kegiatan yang mulai dari tema, judul dan sebagainya. Ada penyajian, evaluasi, ada 6. Nanti kalian atur waktunya berapa menit.
Sudah ditentukan berapa menitnya? Oke, mungkin untuk langkah selanjutnya oke, silakan untuk membuat diskusi tentang materinya yang bisa dimulai, kemudian membuat desainnya bagaimana. Silakan memulai. Ya, memulai untuk diskusi kelompoknya. Silakan. Oke, untuk diskusi dan mencari sumber dan membuat desainnya kira-kira butuh waktu berapa menit? 20 menit cukup? Cukup 15 menit sampai 20 menit ya? Oke. Jadi ada yang nyari ide, ada yang langsung membuka desainnya. Ya, membuat desainnya bagaimana? Kayaknya suka mesin ya?
Kayaknya sekreatif kalian nggak? Seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Yang lebih mementingkan keindahan atau lebih mementingkan desain? Mementingkan kontennya, isinya. Tapi yang pasti kalau saya dua-duanya harus seimbang. Oke, sepertinya sudah banyak yang mulai mengerjakan desain ya. Milih-milih juga gak apa-apa, kontennya apa, kemudian desainnya bagaimana, boleh. Kalau butuh tambahan waktu, boleh ya. Karena kadang-kadang membuat desain itu agak lama. Membuat desainnya, idenya untuk desainnya itu agak lama.
Ya. Ya. Oh, sekreatifnya pilihlah yang bagus ya, bikin yang bagus. Ya, kalau ngerjakan nggak usah jalan-jalan ya, harus ada kesepakatan bersama. Kalau bikin desain juga sama, jangan jalan-jalan. Ya, dan jangan juga diserahkan sama satu orang, nanti bisa. Oh, pemilihan desain boleh harus dipikirkan bersama ya, jangan cuma satu orang, nanti takutnya desainnya nggak cocok sama anggota keluarga sampai ya. Anggota kelompok yang lain sampai ngomong keluar. Ya nggak apa. Anggota kelompok juga anggota keluarga. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai desainnya langsung simpan ke flash disk. Kemudian nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke saya, ya desainnya nanti akan saya tayangkan sekalian kalian presentasi di depan. Biar teman-temannya tahu sebagus apa punya kalian, sedetail apa yang kalian jelaskan. Ya. Oke, butuh waktu berapa menit lagi? Hah? Berapa menit? 5 menit? Cukup? Oh, oke, cukup ya. Hah? Kurang apa? Dikit lagi. Berapa? Oh, kurang dikit lagi. Belajar gambar-gambar gitu. YouTube juga nggak apa-apa, sambil belajar. Apa? Ya, bagus nggak bagus nanti yang menurut kalian gimana? Bagus. Kalau saya mah terserah kalian kan. Ini desain kalian, yang isi kalian. Tinggal bagaimana nanti menyajikan ke depan bagaimana.
Oke, udah cukup sebenarnya ya. Oke, sepertinya waktunya sudah cukup untuk pembuatan karyanya. Dan kan saya lihat juga tadi cuma beberapa, tinggal finishing saja. Oke, jangan lupa segera di save, nanti segera dikumpulkan ke saya. Presis. Ya. Kalau gini aja deh, biar enaknya dikumpulkan jadi satu di flash disk ya. Nanti kalau sudah segera dikumpulkan. Kalau sudah serahkan ke sebelahnya ya kamu. Biar gantian untuk pengumpulannya bisa jadi satu biar sama. Mungkin bisa disampaikan ke sebelahnya kalau sudah. Karena itu sebagai dulu kamu. Di celana temannya juga ya. Geser ke sana, kasih ke sana. Kopi dulu. Kalau sudah, serahkan ke temannya, kemudian maju ke sini juga nggak apa-apa. Biar di sini penampaian kan. Persiapan. Oke, persiapan yang mau maju siapa? Dibicarakan lagi. Maju 2 orang, 1 orang boleh. Kalau 1 orang takut, boleh 2 orang.
1, 2, 3, 4 ada 4 kelompok, semuanya membuat infografis. Oke, saya pikir untuk pembuatan mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan jadwal, kemudian diskusi dan membuat kayak desain karyanya sudah dibuat. Ini sudah beberapa sudah jadi ya. Oke, langsung saja mungkin ya untuk yang maju mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Segera ditunjuk siapa yang maju. Oke, langsung bisa dimulai atau bagaimana? Sudah ya? Sudah siap? Oke, siap. Oke, kita mulai dengan kelompok 1. Oke, ini sudah bisa ditampilkan ya. Oke, sekarang untuk kelompok 1 boleh langsung maju ke depan untuk merepresentasikan hasil diskusinya. Oke, di sini sudah membentuk infografis. Silakan. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisis kerajaan Hindia dari pola perkembangan. Perkembangan masyarakat dapat terjadi di tengah-tengahnya bila kelakuan masyarakat bergerak dengan mengubah perilaku dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sebuah perubahan dalam masyarakat akan menjadi masyarakat yang berkembang saat bentuk perilaku manusia dari bentuk yang sederhana dan bentuk yang kompleks. Masalah yang diangkat oleh kelompok kami adalah pengaruh Selat Malaka terhadap kemenangan atau kejayaan kerajaan Sriwijaya. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah Selat Malaka. Dilansir dari arti penting Selat Malaka dan Selat Bangka bagi Sriwijaya dalam memperlancarkan perdagangan antara Cina, India, dan Arab. Karya Ida Suryani, Selat Malaka disebut sebagai salah satu jalur perdagangan besar di wilayah Asia. Selat ini bahkan masuk dalam jalur sutra maritim yang dilewati para pedagang dari beragam negara. Jalur sutra maritim merupakan jalur perairan yang dimulai dari Cina dan Indonesia melalui Selat Malaka dan India. Selat Malaka disebut sebagai pintu gerbang dalam perdagangan barat dan selatan Cina. Selat Malaka juga menjadi pintu gerbang dalam jalur perdagangan timur menuju Cina. Selat ini menjadi persimpangan utama dalam jalur pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Sebelum jatuh ke tangan Sriwijaya, Selat Malaka merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu. Dalam
presentasinya. Ada pertanyaan dari mau mulai? Silakan. Oke, silakan. Kerajaan Sriwijaya juga melakukan pengawasan ketat pada kapal-kapal yang melewati wilayah penguasaannya. Mereka memungut cukai atau pajak yang tinggi dari para pedagang dan pelaut yang singgah serta membayar di atas Selat Malaka. Pajak yang tinggi ini memperkirakan memicu pertikaian antara Sriwijaya dan dinasti Bola. Sudah? Itu? Untuk nomor 2? Sudah ya? Sudah puas? Oke. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan pada Bapak satu. Terima kasih atas presentasinya dan saudara kelompok 1 ya. Terima kasih juga pertanyaannya dari kelompok 2. Ya, untuk berikutnya, untuk mempersingkat waktu boleh perwakilan masuk dari kelompok berikutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerajaan Indonesia dari pola perubahan. Konsep perubahan dapat terjadi apabila suatu masyarakat mengalami sebuah pergeseran yang menimbulkan perkembangan. Perkembangan dapat terjadi secara besar-besaran maupun kecil-kecilan dengan waktu yang lama maupun singkat. Sebuah perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor entah itu internal maupun eksternal. Masalah yang diangkat oleh kelompok kami adalah pengaruh Indonesia terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu, tetapi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ini masih dapat dirasakan hingga sekarang ini oleh masyarakat. Salah satunya adalah adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari peristiwa menjadi monarki dengan hierarki tingkatan. Perubahan sistem pemerintahan semasa Hindu-Buddha paling jelas tampak pada model kepemimpinan dan struktur pemerintahan. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, masyarakat Indonesia dulu memang bisa pemerintah. Semula pemimpinannya adalah kepala suku. Setelah Hindu-Buddha, pemimpinnya adalah raja. Saat itu sistem pemerintahan Indonesia yang baik dengan mencoba keseluruhan dan kerakyatan menjadi monarki dengan hierarki tingkatan yang jelas. Kepemimpinan kepala suku yang bersifat terus dan dituakan berubah signifikan menjadi kepemimpinan monarki absolut. Titah raja adalah segalanya. Dasar legitimasi kepala suku adalah kompetensi, pengalaman, dan kewibawaan. Sedangkan dasar legitimasi raja adalah kehendak ilahi, karena raja adalah putusan dewa. Ini berlaku umum di semua kerajaan Hindu-Buddha yang pernah muncul di Indonesia, mulai dari Buddha sampai Raja Amuk. Struktur pemerintahan mengalami penyesuaian dari satu kerajaan ke kerajaan lain, tergantung urgensi masalah yang ditangani dan luasnya wilayah yang diperlukan. Sudah? Oke. Ini apa ya? Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 3 ya. Silakan. Bagaimana perbedaan pemilihan pemimpin antara masa sebelum dan sesudah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Kepala suku dipilih secara bergilir di antara para ketua adat, sedangkan raja dipilih berdasarkan faktor keturunan dari dinasti yang berkuasa. Selain itu, pemilihan kepala suku diputuskan oleh musyawarah warga. Sedangkan kedudukan raja diputuskan oleh bagaimana kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu. Adapun struktur pemerintahan monarki menempatkan raja sebagai penguasa tertinggi dan menang. Oke. Sudah? Sudah itu? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
kasih juga untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Dan sekarang langsung saja kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerajaan Hindia dari pola kebudayaan Buntang. Saya diambil oleh kelompok kami adalah kerajaan Hindia dan keadilan dan kerajaan Kediri sebagai kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno Jawa. Kerajaan Mataram kuno dimana berdiri pada awal abad ke-8. Pada awal berdirinya, kerajaan ini besar di Jawa Tengah. Akan tetapi pada abad ke-10, pusat kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mempunyai dua latar belakang keagamaan yang berbeda, yakni agama Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah terdiri atas dua bangsa atau keluarga, yaitu bangsa Sanjaya dan bangsa Sriwijaya. Pada masa Sri Maharaja Rakaiwamuladya Bantung dan Monjaya Magesang berkuasa, terjadi perebutan kekuasaan di antara para pangeran kerajaan Mataram kuno. Ketika Sri Maharaja Rakaiwamuladya berkuasa, stasiun ini berakhir dengan tiba-tiba kehancuran stasiun ini akibat gunung berapi meletus. Setelah terjadinya bencana alam yang dianggap sebagai peristiwa yang maka sesuai dengan landasan kosmologis harus dibangun kerajaan baru dengan konsep yang baru pula. Pada abad ke-10, cucu Sri Maharaja Daksa Sindong membangun kembali kerajaan ini di ruang baru wilayah antara Sumatera dan Jawa Timur. Perpindahan pusat kerajaan di Jawa Timur tidak disertai dengan penaklukan karena sejak abad ke-8 kekuasaan kerajaan Mataram telah meluas hingga ke Jawa Timur. Setelah masa pemerintahan Kusindong pada masa gelap sampai masa pemerintahan dari Bangsa Erlangga sampai pada masa kini kerajaan Mataram kuno masih menjadi satu kerajaan yang utuh. Akan tetapi untuk menghindari perang saudara Erlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu kerajaan Panjalu Kediri dan Jenggala. Kerajaan Kediri lahir dari pembagian kerajaan Hidang Pamulang oleh Raja Erlangga 1000 sampai 1049. Pemecahan ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan di antara anak-anak sendirinya. Samaranijaya sebagai pewaris sang kerajaan meninggalkan ibu kota lama, yaitu Dharmaputra, dan nama kerajanya diubah menjadi Panjalu atau dikenal juga sebagai kerajaan Kediri. Oke, sudah? Oke, ini presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Ada pertanyaan dari kelompok? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan pralaya yang terjadi di kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah? Oke, pralaya adalah sebuah malapetaka yang terjadi saat pernikahan Erlangga dengan Putri Dharmawangsa yang menewaskan gelarnya pembesar kerajaan hingga membuat Pulau Jawa sebagai lautan merah. Oke, sudah ya? Apa itu pralaya? Akan juga kita bahas nanti ya. Oke, sudah? Oke, sudah puas ya? Kelompok atas jawabannya? Silakan. Jika ada kurangnya saya meminta maaf, dan jika ada yang lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Sekian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih atas prestasinya dan terima kasih juga kelompok 4 atas pertanyaannya. Ya, langsung saja untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerajaan
Sudah? Ya, demikian presentasi dari kelompok 4 ya. Ada pertanyaan dari kawan? Oke, silakan. Dari beberapa faktor penyebab kerajaan-kerajaan yang bergerak Hindu maupun Buddha di Indonesia mulai mengalami kemunduran tadi, faktor apa yang sering menyebabkan kerajaan-kerajaan yang bergerak Hindu maupun Buddha di Indonesia mulai mengalami kemunduran? Menurutnya kerajaan Hindu Buddha yang paling sering muncul adalah adanya perang antara kerajaan maupun perang saudara dalam kerajaan itu sendiri. Tentunya perang yang melemahkan kerajaan, tidak dalamnya para pewaris tahta kerajaan juga diusahakan dengan adanya perang yang sebagian besar kerajaan dan perebutan kerajaan. Oke, sudah untuk kelompok 1 jawabannya bagaimana? Sudah bos ya? Oke, sudah. Silakan. Ya, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kelas untuk kelompok 4 presentasinya ya. Dan terima kasih untuk kelompok 1 untuk pertanyaannya tadi. Oke, baiklah, setelah terima kasih atas presentasinya ya untuk semuanya. Oke, berikan aplaus untuk kalian semuanya. Saya juga bisa menghargai diri kalian masing-masing dengan menghibur diri kalian masing-masing dengan memberi tepuk tangan tadi. Oke, sedikit saya bahas lagi tentang presentasi kalian. Sebenarnya presentasinya sudah cukup bagus ya. Cuma mungkin ada sana sini yang belum lengkap. Sedikit saya tambah ya. Kalau tadi kelompok pertama temanya tentang pengaruh Selat Malaka terhadap kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Ya, karena memang mengambil temanya dapat temanya adalah Kerajaan Hindu Buddha dari pola perkembangan, mengambil tentang Selat Malaka dan Sriwijaya hubungannya bagaimana. Ya, paling tidak pada awalnya Selat Malaka menjadi rebutan. Kenapa menjadi rebutan? Karena Selat Malaka menjadi jalur utama untuk perdagangan antar benua gitu ya, antara Cina dan India. Ada 2 jalur sutra, yaitu melalui darat dan melalui laut. Ya, salah satunya yang pastinya dari Cina ke India ke Cina harus melewati yang namanya Selat Malaka. Ya, Selat Malaka. Ya, jadi di sini adalah bagaimana perkembangan Sriwijaya karena efek adanya Selat Malaka itu semakin besar setelah Sriwijaya merebut kekuasaan Selat Malaka dari Kerajaan Melayu, kemudian Sriwijaya berkembang menjadi lebih besar. Nah, didapat dari mana kejayaan ini atau keunggulan ini? Ternyata perkembangan ekonomi Sriwijaya juga bisa diambil dari pajak dari kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Sriwijaya maupun yang melewati Selat Malaka. Jadi ditarik pajak peti gitu ya. Kalau zaman dulu namanya peti. Jadi Sriwijaya semakin berkembang. Siswa tadi, kalau tadi yang di video tadi ada gambar raja dari Sriwijaya namanya yang keras dong. Dewa. Oke. Dia sebagai salah satu raja Sriwijaya yang di bawah kepemimpinannya Sriwijaya mengalami puncak kejayaannya. Ya, yang kebetulan Praputra Dewa adalah keturunan juga dari Mataram kuno. Nanti kita bisa bahas. Yang tadi sudah diterangkan di kelompok berapa tadi yang membahas tentang Mataram kuno tadi? Itu ya, karena memang Praputra Dewa masih ada hubungan darah dengan Mataram kuno dan Sriwijaya. Oke, ada pertanyaan untuk Sriwijaya dan Selat Malaka? Tidak ada. Oke, berikutnya langsung ke kelompok 2 membahas tentang Kerajaan Hindu Buddha dari pola perubahan. Oke, di sini yang diambil adalah bagaimana perubahan semenjak datangnya Hindu Buddha ke wilayah Nusantara merubah sistem pemerintahan yang awalnya ketika masa Praksara
sistem itu, yaitu dengan sistem monarki atau biasa kita sebut dengan sistem kerajaan. Ya. Jadi yang dan kajinya dari kepala suku ke raja sistemnya. Kemudian yang awalnya kepala sukunya dipilih menurut masyarakat, menurut kemampuannya, kesaktiannya, maupun kewibawaannya, bergeser ke pemilihannya adalah raja. Turun-temurun jadinya. Hierarkinya agak jelas dari pendiri kerajaan ke keturunannya. Berbeda dengan yang kesukuan yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Oke, intinya di situ. Kemudian ada pertanyaan untuk perubahan sistem pemerintahan? Dari pola perubahan bergeser dari pola pemerintahan model praksara ke Hindu-Buddha, yaitu bentuk kerajaan. Kemudian bergeser ke kelompok 3, langsung saja bisa kita bahas. Di sini kelompok 3 mengambil dengan tema kerajaan Hindu-Buddha dari pola berkelanjutan. Judul yang diambil adalah Kerajaan Pedang Kamulan dan Kerajaan Kadiri sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah. Jadi memang ada sebuah berkelanjutan, ya, ada hubungannya antara Mataram kuno, Pedang Kamulan atau Mataram kuno Jawa Timur yang bergeser ke Jawa Timur, kemudian menjadikan Kadiri. Tadi sesuai dengan video yang kita lihat, yaitu bagaimana di situ ada 2 sampai 3 wangsa. 2 wangsa awal yaitu Sanjaya dan Syailendra yang berkuasa di Jawa Tengah. Kemudian ketika masa akhir Mataram kuno Jawa Tengah, akhirnya terjadi pralaya, tadi kematian dari Raja Purwamangsa Teguh, ya, raja terakhir dari Mataram kuno Jawa Tengah. Kemudian oleh menantunya, setelah raja terakhir tadi meninggal, akhirnya oleh menantunya bernama Pusindok itu dipindah ke Jawa Timur. Ya. Sama sebenarnya namanya dari Jawa Tengah Pedang yang terkenal dengan Mataram, tapi kemudian dipindah ke Jawa Timur menjadi Pedang Kamulan, atau bisa dikatakan Pedang Mataram kuno Jawa Timur. Kemudian bergeser ke nantinya masa akhir Mataram Jawa Timur terpecah menjadi 2, ya, menjadi 2, yaitu tadi karena perang saudara katanya. Salah satunya nanti perang saudara ini yang dimenangkan oleh nanti berdirinya Kerajaan Kadiri. Jadi memang ada urutannya. Secara genealogis, secara hubungan darah, ada hubungannya antara Mataram kuno dengan yang bergeser ke Jawa Timur oleh Pusindok, kemudian berkembang sampai ke masa Kadiri. Ya. Jadi di sini, teman kalian ini gambarnya ada Prambanan, Candi apa? Oh, Candi Jawi. Ini kayaknya pernah saya lihat di prasasti apa ini? Oh ya, ini prasasti Anjuk Ladang sepertinya. Kemudian yang terakhir di sini ada Candi Penataran nih, bagian dari Candi Penataran yang candinya ada di tengah itu. Oke, langsung saja mungkin langsung pembahasan di kelompok 4 ya. 3 tadi sudah atau belum? Sudah ya, 3 sudah ya. Oke, sekarang untuk kelompok terakhir membahas tentang tema Kerajaan Hindu-Buddha dari pola ke berulangan. Ya, dari pola berulangan dengan judulnya faktor penyebab kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun faktor penyebab kerajaan-kerajaannya berjalan Hindu-Buddha, Hindu maupun Buddha di Indonesia mengalami kemunduran dan keruntuhan. Jadi faktornya apa saja? Mungkin yang dilihat adalah dari faktor berulangan adalah faktor-faktornya sama saja. Dari setiap kerajaan mulai awal muncul, kemudian pergolakan, akhirnya runtuh. Nah, penyebabnya apa saja? Di sini adanya tentu saja kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan-kerajaan besar. Jadi kerajaan-kerajaan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil tadi, kemudian kerajaan kecil ini ada yang menjadi jaya, menjadi besar, mengalami tingkat kegemilangan, sehingga kerajaan-kerajaan ini kecil nanti runtuh atau memang menjadi daerah kekuasaan dari kerajaan yang besar tadi. Dan kerajaan-kerajaannya menghilang. Kemudian yang kedua, tidak ada pengkaderan pemimpin, tidak ada pengganti pemimpin yang cakap atau pemimpin yang
sesuai, jadi sesuaikan yang tidak sama. Mungkin yang awal itu baik, yang kedua tidak baik, atau awalnya baik semua, kemudian pada akhirnya raja terakhir tidak baik, akhirnya rakyat memberontak atau daerah kekuasaannya melepaskan diri. Akhirnya kerajaan ini lama-lama karena tidak ada dukungan dari masyarakat sehingga mengalami keruntuhan. Kemudian yang ketiga di sini munculnya perang saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mulai berdiri kemudian sampai runtuhnya kan di antara itu pasti ada pertikaian, ada pergolakan. Ya, salah satunya adalah perang saudara, perebutan kekuasaan. Kita itu dari mungkin putra selir, putra utama ya, mahkota dari permaisuri, kemudian dari putra-putra selir. Itu pasti terjadi pemberontakan. Kemudian yang keempat di sini adalah kemunduran ekonomi perdagangan negara. Bisa perdagangan atau memang hasil negaranya yang memang habis, kemudian dia runtuh. Contohnya Sriwijaya pada awalnya tidak ada apa-apanya, kemudian mendapat menguasai Selat Malaka, akhirnya Sriwijaya sukses, ya. Kemudian akhirnya ada kerajaan lain yang kiri, akhirnya berperang memperebutkan Selat Malaka, akhirnya Sriwijaya bisa runtuh atau berakhirnya kerajaan Sriwijaya tadi diserang oleh kerajaan yang lain. Kemudian terakhir di sini adalah kerajaan bawahan melepaskan diri. Kerajaan bawahan atau wilayah kekuasaannya itu banyak yang mengundurkan diri. Ya, oke. Kalau kelompok 4 tadi mengatakan bahwa yang paling banyak adalah perang, bisa saja bisa terjadi. Ya, karena selalu muncul pergolakan dari dalam kerajaan sendiri maupun dari daerah kekuasaannya, wilayah kekuasaannya, pemberontakan lah istilahnya. Ya, kalau kita lihat sekarang juga Indonesia juga masih saja ada daerah-daerah yang ingin melepaskan diri. Mungkin contoh yang real sekarang adalah Papua Merdeka, KKB yang kita sebut dengan kelompok pengacau bersenjata, atau kita dulunya sebut dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka, masih berusaha untuk melepaskan diri. Mungkin karena memang merasa ingin bebas, ya. Mungkin merasa tidak diperhatikan, kemudian merasa ingin bebas. Oke, kemudian sudah tidak ada lagi, ya, sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan dari sini untuk materi, ada yang bisa dibahas? Silakan. Ada yang dipertanyakan? Sudah cukup jelas? Yang semangat dong. Sudah? Semoga bisa, karena memang untuk pelajaran kali ini setelah itu kita akan melakukan ulangan harian ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian, dan nanti ulangan hariannya kita lewat Google Form seperti biasanya. Oke, oke, pembelajaran materi sudah selesai, presentasi dari teman kalian juga sudah selesai. Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang. Senangnya kenapa? Ngedit juga bisa baru ya. Caranya tadi membuat apa. Walaupun mungkin dari beberapa desain ada masih kekurangan atau beberapa konten ada kekurangan, tapi cukup lah ya untuk kalian. Nanti kita bisa belajar bersama. Kemudian senang ya untuk hari ini, menyenangkan. Kemudian ada hal baru yang didapat, pengetahuan baru yang didapat. Oke. Kemudian yang bisa kita simpulkan hari ini adalah tadi ada pola perkembangan, berkelanjutan, kemudian ada pola berulangan, kemudian perubahan. Dan setiap masa itu pasti ada seperti itu. Ada sesuatu yang berkembang, ada sesuatu yang berulang, ada sesuatu yang berubah, ya. Kemudian juga berkelanjutan, ada terusannya. Jadi mungkin konsep kehidupan masyarakat sekarang di Indonesia itu juga adalah salah satunya warisan dari nenek moyang juga, ya, dari mulai prasejarah, praksara ya, dari Hindu-Buddha, Islam, kolonial sampai sekarang itu pasti ada sesuatu yang berkembang, berubah, berkelanjutan maupun berkembang.
pertemuan hari ini, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Ya, mungkin bisa ditutup dengan doa. Kembali ke ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap, gerak. Belum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, maka kita mengenal menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita, mulai dari pengetahuannya, informasinya, sampai tadi layar desain. Semoga bisa bermanfaat untuk pelajaran-pelajaran berikutnya, mungkin sampai nanti suatu saat berguna, ya dari segi desain juga berguna. Oke, terima kasih atas hari ini. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum.